Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan di kelas 6 bersama Bu Dini. Nah, sebelumnya kalian baca basmalah terlebih dahulu agar Allah mudahkan kalian dalam menerima pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kalian, Allah menciptakan tumbuhan dan hewan di muka bumi ini untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Agar tumbuhan dan hewan tidak punah, Allah membuat mereka dapat berkembang biak. Masih ingatkah kalian dengan kisah Nabi Nuh yang membawa beberapa hewan jantan dan betina di kapalnya? Ya, untuk apa Nabi Nuh membawa sepasang hewan-hewan tersebut? Ya, benar sekali. Jawabannya agar hewan-hewan tersebut tidak punah dan dapat berkembang biak untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Cara perkembangbiakan pada hewan terbagi menjadi dua. Yang pertama secara generatif dan yang kedua secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif melalui perkawinan, sedangkan secara vegetatif tanpa melalui perkawinan. Ciri perkembangbiakan hewan secara generatif yang pertama adanya perkawinan antara pejantan atau sel sperma dan betina atau sel ovum. Setelah terjadinya perkawinan, terjadilah proses peleburan antara pejantan dan betina. Lalu, terbentuklah individu baru yang memiliki sifat perpaduan dari kedua induknya. Macam perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang pertama, ovipar atau bertelur. Yang kedua, vivipar atau melahirkan. Dan yang ketiga, ovovivipar atau bertelur melahirkan. Perbedaan perkembangbiakan hewan secara generatif yang pertama secara ovipar, di mana pembuahan terjadi di dalam dan di luar tubuh induknya. Kalau di dalam disebut pembuahan internal, contohnya burung, ayam, dan sedangkan kalau di luar tubuh induknya disebut pembuahan eksternal, contohnya pada reptil, ikan, dan amfibi. Nah, janin yang tumbuh di luar tubuh induk yaitu di dalam telur. Janin memperoleh makanan dari cadangan yang tersimpan di dalam telur. Tumbuhnya janin relatif lebih cepat, tidak mempunyai daun telinga dan tubuh ditumbuhi oleh bulu, tidak mempunyai kelenjar susu dan mengerami telurnya. Nah, sedangkan pada hewan yang vivipar atau melahirkan, janinnya tumbuh di dalam rahim induk betina. Janin memperoleh makanan dari induknya. Pertumbuhan janinnya lebih lambat, mempunyai daun telinga dan kelenjar susu. Biasanya tubuh ditumbuhi rambut, mengalami masa kehamilan. Nah, sedang pada ovovivipar atau bertelur melahirkan, tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya kecuali pada hewan platypus. Setelah pembuahan terjadilah telur. Makanan diperoleh embrio berasal dari dalam telur, bukan dari induknya. Zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur dan menetas di dalam tubuh induknya. Berikut ini adalah contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Contohnya pertama ada burung, lebah, kupu-kupu, katak, angsa, bebek, cacing, burung penguin, ayam, ikan, dan contoh lain. Yang kedua adalah contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar atau melahirkan. Ada monyet, gajah, singa, harimau, zebra, jerapah, dan contoh lainnya. Yang ketiga, contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar atau bertelur melahirkan. Yang pertama ada ikan hiu, ikan pari, ular boa, platypus, iguana, kuda laut, dan kadal.
Agar kalian lebih memahaminya, coba kerjakan tugas 1. Di sini ada berbagai macam binatang. Nah, tugasnya tulislah nama hewan yang berkembang biak secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar pada gambar yang ada di layar berikut ini. Macam-macam perkembangbiakan hewan secara vegetatif sebagai berikut. Yang pertama, secara membelah diri. Contohnya amuba dan bakteri. Tubuh amuba secara perlahan akan membelah menjadi 2 bagian. 2 bagian yang terpisah masing-masing memiliki bagian-bagian tubuh yang sama, yaitu inti sel dan cairan sel. Setiap bagian dapat tumbuh menjadi individu baru. Yang kedua yaitu fragmentasi. Fragmentasi adalah cara perkembangbiakan dengan pemisahan atau memutuskan dari tubuh menjadi 2 bagian. Masing-masing bagian tubuh yang telah putus tersebut dapat tumbuh menjadi 2 individu baru. Contoh hewan yang melakukan fragmentasi adalah cacing pipi atau planaria dan cacing pita yang ada di tubuh manusia. Yang ketiga, tunas. Contoh hewan yang berkembang biak dengan membentuk tunas adalah hidra dan anemon laut. Tunas hidra tumbuh pada tubuh induk hidra. Tunas tersebut mirip dengan induknya. Ketika tunas tersebut sudah dapat hidup mandiri, tunas dapat memisahkan diri dari tubuh induknya. Yang keempat, secara partenogenesis, merupakan cara perkembangbiakan hewan tanpa melalui proses pembuahan. Salah satu hewan yang dapat mengalami proses partenogenesis adalah komodo. Partenogenesis hanya terjadi pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya ketika hewan betina tidak menemukan pasangan hewan jantan dalam waktu yang lama. Dalam kondisi demikian, komodo dapat mengalami partenogenesis sehingga kelestarian jenisnya tidak punah atau masih tetap terpelihara. Berikut ini adalah contoh perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan. Pertama, cara amuba membelah diri. Kaki semu pada amuba ditarik ke dalam sehingga tubuhnya menjadi bulat. Nah, pada saat itu inti sel mulai membelah menjadi 2 dan amuba membelah diri menjadi 2 bagian. Yang kedua adalah cara planaria memotong tubuhnya atau disebut dengan fragmentasi. Di sini cara hewan berkembang biak dengan memotong bagian tubuhnya. Pertama, dia memotong bagian atas kepala. Nah, setelah itu tumbuh bagian bawah. Nah, yang kedua, dia memotong bagian bawah. Nah, bagian bawahnya pun tumbuh bagian atas. Yang ketiga, ada cara hidra melakukan pertunasan, di mana setelah tumbuh tunas akan terus berkembang hingga dewasa dan memiliki ukuran tertentu. Ketika ukuran tunas tersebut sudah mencapai ukuran tertentu, tunas tersebut akan melepas diri dari induknya dan tumbuh menjadi hewan baru. Nah, itu lihat yang kamu sudah melepaskan dari tubuh induknya menjadi hewan baru. Agar kalian lebih paham tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif, coba kalian kerjakan tugas 2. Lengkapilah bagan berikut ini. Kerjakan di buku tulis kalian ya. Alhamdulillah, materi kita tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan generatif telah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.